Mulai ya? Iya, mulai dah. Baik, kami dari kelompok C3. Di sini kami akan menjelaskan proyek UTS game kami, yakni UTS Game Wars Tank. Di tim kami, tim 3C, beranggotakan saya sendiri, Waisinggi Wicaksono dengan NIM 2015051034. Kemudian Gusti Putu Yongki Prakasa dengan NIM 2015051035. Kemudian I Gusti Madirio Arweda dengan NIM 2015051037. Dan yang terakhir Ida Bagus Ano Mudita dengan NIM 2015051034. Baik, di sini saya akan menjelaskan ke game planning Tank Wars yang sudah kita buat. Jadi yang pertama, pada tampilan menu akan bersih dua kelas, yakni Quick Battle dan Credit. Dan Quick Battle di sini berguna untuk masuk ke stage 1 atau My World. Kemudian Credit untuk masuk ke kredit menu tim. Kemudian pada masuk ke stage 1, pada stage ini akan dihadirkan musuh yaitu tank yang dapat diserang untuk mendapat poin. Jika tank ditabrakkan ke musuh maka akan mengurangi HP, dan jika skor sudah terpenuhi maka akan lanjut ke stage berikutnya. Jadi stage 1 di sini merupakan sebuah tutorial untuk kontrol dan untuk menembak musuh. Lalu kemudian pada stage 2 baru di sini terdapat musuh yang dapat menembak dan akan spawn berdasarkan spawn random pada sebelah kanan. Dan sama dengan aturan sebelumnya, jika tank hero ditabrakkan ke musuh maka poin HP akan berkurang 1. Lalu kemudian jika skor terpenuhi akan lanjut ke stage 3. Kemudian pada stage 3 di sini terdapat tiga tipe musuh, yakni yang pertama tank 2 dari sebelah kanan dan tank 3 dari sebelah kiri. Kemudian terdapat pesawat dengan nama kelas Bomber. Jadi kelas Bomber ini akan mengebom tank hero dengan 3 bom yang bergerak dari arah kiri ke kanan. Kemudian jika stage clear dan skornya terpenuhi maka akan muncul tampilan kredit yang berisi nama-nama tim kita dan terdapat kelas main menu pada sebelah kiri yang berfungsi untuk kembali ke main menu. Dan jika HP hero habis atau 0 maka akan ditampilkan menu game over dan ditampilkan jumlah poin yang didapat. Kemudian lanjut ke bab 2, game development. Yang pertama akan dijelaskan oleh Yongki pada bagian menu start, credit, quit, serta overpitch dan tim. Yongki, silakan Yongki. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini pertama saya akan menjelaskan menu ya. Di sini di menu ada kode untuk membuat subclass menu dari dasar atau word yang merupakan bagian dari konsep inheritance. Yang selanjutnya ada public static grandfoot dengan background intro MP3. Kode ini dibuat untuk menambahkan suara yang merupakan sebuah kelas. Yang kedua, ada codingan untuk mengubah ukuran dari word atau background tersebut. Selanjutnya ada untuk mengatur volume sound dari graphic sound yang merupakan konsep kelas juga. Yang selanjutnya ada sebuah codingan untuk memposisikan sebuah subclass aktor mulai dari start, credit, dan quit. Ini
merupakan konsep dari objek. Selanjutnya, my word akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk Anom akan menjelaskan bagian my word, counter HP, dan score, menu kelas tutorial, hero, roket 1, tank, dan class blast. Yang pertama akan menjelaskan my word. Silakan, Anom. Baik, terima kasih. Dengan saya Indo Bagus Anandita, jadi dipanggil Gus Anom. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian my word. Nah, my word itu adalah kanvas pertama untuk main game itu. Nah, di sini untuk yang codingan di atas ini bertujuan untuk membuat subclass my word dari kelas dasar yaitu word. Jadinya merupakan konsep inheritance. Jadinya word itu parennya, kepalanya, dan anaknya itu adalah my word. Nanti untuk dokumentasinya kita bisa melihat di bagian word nanti. Nah, yang kedua ini yang di atas ini. Nah, kode ini bertujuan untuk memanggil sebuah subclass counter dari superclass aktor di game ini. Counter ini akan menjadi tempat penghitungan skor HP, skor dan HP. Ini merupakan konsep kelas. Jadi nanti kita counternya ini sebagai kelasnya nanti dibuatkan skor. Nanti dikasih string skor. Nanti kan ada kanvas yang kuning itu. Nah, itu sebagai gininya, sebagai tempatnya nanti kita untuk nilainya kita bisa masukkan di dalam itu. Nah, yang ketiga yaitu yang my word ini. Nah, kode ini untuk mengatur ukuran dari my word, merupakan bagi dari konstruktor. Nah, yang ini super, 8 itu panjang, tingginya maksudnya yang panjang itu maksudnya lebarnya 800 pixel dan tingginya 465 pixel, dan satu itu satu kali, nggak dikali jadinya. Jika misalnya ditambah 34 jadinya dikali, jadi akan melebar. Di sini di sini kelompok saya menggunakan satu saja supaya tidak besar sekali. Ya, di bawahnya lagi. Nah, yang kita buat ini yaitu variabelnya integer delay, timer, dan modalnya kondisi. Kode tersebut dibuat untuk mendefinisikan waktu dan kondisi. Ini merupakan bagian dari static class. Yang ke bawah lagi yaitu yang ini, yang di action ini kondisinya ini. Kode tersebut dibuat untuk sebuah kondisi di mana player akan diberitahu state berada serta mekanisme seperti menyerang dan bergerak dengan memanggil kelas tutorial. Dan jika dalam beberapa detik tes yang ada dalam peti akan menghilang. Ini merupakan bagian dari konsep static variable. Selanjutnya yaitu skor ini. Nah, kode di atas dibuat di mana player akan lanjut ke step berikutnya apabila skor sudah memenuhi dan muncul teks you win. Setelah beberapa detik akan diganti dengan ke next stage-nya. Kemudian player akan dipindahkan ke stage 2. Ini merupakan dari konsep polymorphism. Oke. Yang di bawahnya lagi, kode ini bertujuan di mana jika HP dari player 0, maka objek yang digunakan akan menghilang atau istilahnya game over, dan player akan dipindahkan ke class of effect. Ini merupakan dari konsep polymorphism. Oke. Yang di bawahnya yaitu di void prepare ini. Nah, kode tersebut bertujuan untuk menambahkan dan mengatur objek di game. Akan diberitahu skor dan HP dari player. Ini merupakan bagian dari konsep objek. Habis itu di hero 1, di hero 2 coba.
konsep OOP dan penjelasan kode pada hero. Nah, di sini kita membuat hero yaitu sebagai tank yang kita mainkan itu. Yang pertama kita pada hero. Nah, kode di atas tujuannya untuk membuat sekelas hero dari kelas dasar atau aktor. Ini merupakan konsep inheritance. Jadinya kita mengambil dari aktor ya. Aktor sebagai parentnya dan hero sebagai stylenya. Jadinya kita bisa memakai fungsi-fungsi yang ada di aktor, yaitu parentnya. Yang ke bawah yaitu ini gerakan gini namanya, gerakan atas bawah dan kiri kanan. Nah, kode ini bertujuan jika player klik keyboard A maka ke kiri, dan jika klik D maka ke arah sebaliknya. Nah, serta untuk arah ke atas pakai S dan B pakai di bawah. Untuk menembak tekan spasi gitu. Tekannya spasi. Ini merupakan konsep static class. Jadi untuk yang di sini saya membuat dua hero karena nanti untuk di bawahnya itu ya bisa balik gitu. Dan menggunakan konsep perkondisian, nested perkondisian untuk berganti-ganti image, dan menggunakan fungsi set image sebagai untuk ke atas ke bawahnya. Nah, nanti jika si tanknya atau hero-nya ke atas, dia akan ganti gambar. Nah, gambar itu nanti diurutkan dan harus presisi. Nah, gambar ini paling diutamakan karena semua nanti jika gambar itu beda ukuran, maka dia akan beda nanti jika diklik ke atas itu beda. Jadinya kelompok kami mempresisikan gambar tersebut supaya tidak aneh nanti untuk ditekan itu ke atas sesuai dengan codingannya bisa di-set saja. Yang ke bawah lagi. Nah, fungsi shooting. Di sini saya membuat shooting ada 5 shooting ya. Nah, shooting pertama itu adalah nembak ke nembak lurus. Shooting kedua dia sesuai dengan gambarnya, agak kedua dia, gambar kedua, ketiga, shooting 3, shoot up namanya, bukan shooting gini. Shoot up. Kalau shooting itu nembak ke bawah ke arah gambar pertama, dan shoot up 2 dan 3 dan selanjutnya sesuai dengan gambar ya. Jadinya presisi jadinya. Habis itu ke bawahnya hero 2 ya. Nah, hero 2 ini sama seperti konsep hero 1. Dia kebalik aja dia. Jadinya yang di hero dia tambah, yang di hero 2 dia minus gitu tembakannya. Sebaliknya juga nanti di vertikalnya dinya seperti itu. Setelah itu di roket 1. Di roket 1 ya. Iya benar. Roket 1. Nah, yang selanjutnya konsep OOP pada penjelasan kode pada roket 1. Nah, kode ini bertujuan jika roket mengenai target maka di remove, dan jika muncul sebuah ledakan. Nah, seperti ini codingannya, yaitu menggunakan remove stopping. Jika disentuh maka kelas dipanggil dan memanggil get word, fungsi get word untuk menambahkan objek blast itu gambar meledak itu, dan menggunakan gini juga get remove biar dia hilang, biar nggak ada cantolannya sana. Dan green playzone-nya ini nanti itu udah barengan ya, langsung ada bunyi suara sesuai dengan suaranya. Ingat juga untuk musik-musik yang ada di green code ini menggunakan WAV, format WAV, bukan MP3. Untuk roket 1 sudah, habis itu ke tank 1 dan blast.
1. Nah, pada konsep OOP penjelasan kode pada tank 1 ini, kode ini bermaksud mengatur tempat objek, dan jika roket 1 dan roket 1 kiri kena target, maka di remove dan skor bertambah. Jika tank 1 menyentuh hero, maka HP berkurang. Ini merupakan konsep polymorphism gitu. Itu dah. Nah, ini adalah konsep sangat menarik. Jika nanti dia atau bersentuhan, maka skor berkurang. Dan roket 1 kirinya artinya dia gini, dia tembakannya sama seperti roket 1, tapi dia arahnya ke kiri karena kita membuat 2 hero gitu, kiri dan kanan gitu. Kirinya untuk balik, habis itu ke blast. Nah, konsep OP pada penjelasan kode pada blast ada di gambar seperti ini. Nah, kode ini bertujuan untuk membuat kelas dari kelas daftar aktor. Ini merupakan konsep inheritance. Benar, kita tuh membuat dari kelas aktor. Nanti untuk fungsi-fungsinya kita bisa lihat di aktor gitu. Habis itu ini kita membuat delay 0 sesuai dengan variabelnya, jenis datanya yaitu integer. Kode ini berfungsi untuk mengatur ledakan. Ini merupakan konsep static variable. Untuk di kode blast 2 dijelasin juga ya? Blast 2 nanti Rio. Oke, sekarang Rio ya? Mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah pada bagian stage 2. Akan dijelaskan oleh Rio, yakni akan menjelaskan stage 2, tank 2, tank 3, roket 1 kiri, roket 2 kiri, dan blast 2. Yang pertama adalah stage kedua. Silakan Rio. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya pertama akan menjelaskan stage 2. Stage 2. Yang pertama itu kita akan membuat sebuah kelas baru yang mana turunannya wolf itu sendiri. Nah, konsep turunan di UUP itu dinamakan dengan inheritance atau pewarisan. Selanjutnya, untuk code ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi code ini bertujuan untuk membagi sebuah kelas counter dari kelas atau di mana jika nanti counter ini akan menjadi tempat perhitungan code dan HP. Di konsep UUP ini namanya kelas. Selanjutnya, untuk mengatur ukuran world state merupakan bagian dari konstruktor. Lanjut, integer time ini dibuat untuk mendefinisikan waktu dan waktu serta tambahan sebuah objek tank 2 dari superclass aktor atau yang menjadi musuh baru. Ini merupakan bagian dari static class. Selanjutnya, nah ini merupakan perulangannya untuk tulisan muncul. Dibuat untuk sebuah kondisi di mana player akan diberitahu titik berada, dan jika dalam beberapa detik teks yang ada dalam petik akan menghilang. Di konsep UUP ini namanya static variable. Oke,
Selanjutnya, ini tujuan kode ini sebenarnya jika dalam kondisi objek lain seperti tank dan pesawat bomber tidak ada di world serta mendapat angka 1 dari range 200 sampai dikurangi 1, maka akan ditambah objek tank 2 lainnya. Ini merupakan bagian dari konsep static variable. Selanjutnya, untuk core, untuk perhitungan core-nya, di sini kami menggunakan core ketika skor lebih dari 50 dan mendapat angka 1 dari range 300 kurang 1, maka ditambahkan tank 3 atau musuh baru. Ini merupakan konsep polymorphism. Ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk jika poin sudah memenuhi, maka muncul tulisan you win. Setelah beberapa detik muncul next stage. Baru player akan dipindahkan ke stage 3. Ini merupakan konsep polymorphism. Selanjutnya, untuk coding game over, ini kami menggunakan code yang bertujuan jika HP dari player mencapai 0, maka objek yang digunakan atau hero akan menghilang. Dalam istilahnya itu game over M, dan player akan dipindahkan ke konsep polymorphism. Selanjutnya, ini inti dari code ini adalah untuk menambahkan dan mengatur objek seperti tank, hero, serta izin nanti akan diberitahu core dan HP dan player. Ini merupakan bagian dari objek. Selanjutnya, bahasan mengenai tank 2. Tank 2. Bayang waktu intinya code ini bermaksud untuk mengatur tempat objek tank 2, dan jika roket mati dan roket harus kiri menyentuh tank 2, maka target dirimu dan core bertambah di hero. Jika objek menyentuh hero, maka HP poin hero berkurang dan tank 2 dirimu. Ini merupakan konsep polymorphism. Kemudian tank 3. Tank 3, kode ini bermaksud untuk sama seperti sebelumnya, cuma posisi tembakannya akan berbeda, berlawanan. Ini sama konsepnya di sebelumnya, itu polymorphism. Selanjutnya, roket satu kiri. Code ini bertujuan untuk mengatur posisi roket dari tank jika mencapai batas war, maka objek dirimu. Ini merupakan konsep objek. Selanjutnya, blast 2. Seperti biasa, membuat subclass blast 2 dari kelas dasar aktor. Kemudian code ini berfungsi untuk mengatur
waktu ledakan jika mencapai hitungan maka objek akan menghilang. Ini merupakan konsep grafik variabel. Baik, itu saja dari penjelasan saya. Saya silakan kembali pada moderator. Baik, terima kasih Rio atas penjelasannya. Kemudian stage 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di dalam stage 3 terdapat konsep inheritance. Jadi stage 3 merupakan bisa dibilang anak dari world. Kemudian di dalamnya terdapat tipe data statik, counter score, dan HP untuk memanggil kelas counter yang ditujukan untuk fungsi scoring dan menghitung HP. Kemudian terdapat juga tipe data timer 2, tipe data boolean condition, dan boolean condition 2, kemudian ditambahkan sebuah kelas baru yakni bernama bomber. Kemudian ini sama seperti penjelasan sebelumnya untuk mengatur ukuran word. Kemudian terdapat selanjutnya terdapat timer min, artinya variabel timer akan dikurangi seiring berjalannya waktu dan akan menampilkan teks stage 3. Dan jika timer sama dengan 1, maka stage 3 akan dihilangkan. Tulisan stage 3 akan dihilangkan. Kemudian di sini merupakan sebuah percabangan di mana bomber sudah tidak ada di word, maka akan dipanggil kelas tank3. Kemudian sama seperti sebelumnya, namun bedanya di sini jika skor lebih dari 50 dan dari random number 300 sampai 1 mendapat angka 1, maka akan ditampilkan tank 2. Kemudian terdapat jika stage 3, skor dari stage 3 lebih dari sama dengan 100, maka akan dimunculkan spawn bomber sekali lagi. Lalu kemudian code untuk scoring. Jadi jika skor lebih dari 100, maka akan ditampilkan teks you win, lalu delay 100, kemudian teks congratulations, kemudian ditampilkan total skor yang didapat oleh player. Kemudian akan diarahkan ke kelas tim, yakni yang berisi kredit. Kemudian jika hero mendapat HP sama dengan 0, maka hero akan di-remove dan kemudian diarahkan ke kelas bernama overpitch, yang artinya game over. Kemudian ini untuk fungsi spawn bomber. Selanjutnya di dalam stage 2 akan ada tank 2 dan tank 3. Jadi penjelasannya seperti ini, sudah dijelaskan pada stage 2 tadi. Kemudian untuk tank 3-nya juga sama. Sebentar. Tank 3-nya juga sama, namun untuk tank 3 akan spawn dari sebelah kiri word. Kemudian bomber. Nah, untuk bomber di sini menjalankan konsep inheritance, artinya istilahnya bomber merupakan anak dari aktor. Di dalam bomber terdapat tipe data integer delay sama dengan 0.
integer ini, tipe data integer ini akan dijelaskan nanti. Jadi untuk aksi Bomber ini, yang pertama adalah set location get x plus 2. Jadi Bomber akan berada di sebelah kiri word dan akan bergerak ke kanan, x ya, ke kanan dengan kecepatan 2. Jadi bertambahnya 2x. Kemudian akan dilakukan bombing, yakni sebuah fungsi untuk mengeluarkan bom ke arah bawah. Jadi delay-nya adalah sama dengan 100. Kemudian ditambahkan kelas roket 3 yang mengarah ke bawah dengan kecepatan plus 50. Dan akan ditambahkan sound bernama misil. Kemudian terdapat percabangan jika Bomber di edge is at edge atau di bagian edge of world, maka akan di remove. Lalu kemudian jika Bomber bersentuhan dengan rocket up, maka rocket up akan dihilangkan, di remove touching, kemudian skor ditambah 20, lalu ditambahkan kelas blast untuk ledakannya, dan kemudian dihilangkan dan ditambahkan sound blast.wav. Kemudian untuk roket 3. Roket 3 di sini merupakan peluru dari Bomber, yakni aksi dari roket 3 ini adalah bergerak by 1x ke bawah, dan terdapat percabangan jika is at edge of world maka di remove, dan beberapa percabangan jika bersentuhan dengan hero class roket 1 dan roket 1 kiri maka akan dihilangkan dan ditambahkan skor sebesar 20. Kemudian selanjutnya adalah rocket up. Rocket up ini adalah menggunakan konsep inheritance dengan rocket up sebagai anaknya, dan dengan pairnya adalah aktor. Di sini rocket up mempunyai subclass bernama rocket 1 up dan rocket 1 up 2 dan rocket 1 up 3 sampai dengan 1 sampai 5. Jadi masing-masing dan kemudian roket 1 ini masing-masing roket mempunyai pasangan, yakni untuk roket 1 up to kiri, roket 3 up 3 kiri, dan seterusnya sampai up 5 kiri. Jadi saya akan menjelaskan satu saja. Di sini untuk roket 1 up 2 akan di set location plus 5 dan get I-nya min 3. Jadi roket 2 ini akan miring untuk direction-nya, kemudian dirotasi sebesar minus 25 derajat. Yakni berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 25 derajat. Kemudian ada percabangan jika menabrak edge of world maka akan di remove. Kemudian jika bertabrakan dengan roket 2 kiri maka akan ditambahkan blast dan di remove, kemudian ditambahkan blast.wav. Kemudian untuk yang kiri konsepnya sama, cuman ini direksi dari arahnya roket 1 ini akan ke kiri. Dan jika dan ditambahkan rotation plus 25. Kemudian untuk percabangannya sama. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Yongki pada bagian overpitch dan bagian tim. Silakan Yongki.
Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan di bagian overpage atau bisa dibilang menu game over dan menu tim, yaitu menu kredit. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan codingan untuk game over dulu. Di sini codingan game over. Udah game over? Overpage dulu ya, overpage atau overpage dulu aja deh. Overpage. Bentar ya, overpage. Wahyu ke menu game over dulu aja, Wahyu. Menu game over. Game over aja dulu. Game overnya di overpage ini. Oh iya, bawah ya. Yes. Nah, nah, nah. Bentar. Udah. Game over. Ini game over ini. Nah, game over dulu aja. Oke, game over ya udah. Baik. Game over. Kode ini berisi tulisan setelah jika poin HP dari player atau hero habis, maka akan muncul sebuah page atau menu dengan tulisan game over. Oke, selanjutnya ke kredit. Selanjutnya game. Ke kredit. Oke. Ke kredit. Menu kredit. Di menu kredit ini berisi tim, yaitu tim dari kita pembuat. Di sini ada kode untuk membuat subclass tim dari kelas dasar yaitu Word dengan konsep inheritance. Kemudian ada kode untuk mengatur ukuran Word team seperti di mengatur Word pada sebelumnya di tabel menu. Terus yang selanjutnya ada kode untuk menambahkan kelas main menu untuk bisa kembali ke menu utama. Itu adalah merupakan konsep kelas. Selanjutnya ke start, ke OPP start. Di OPP start ini adalah untuk menu di awal tadi untuk memasuki game. Pertama konsepnya sama, untuk membuat subclass start. Lalu selanjutnya ada kode yang bertujuan untuk memberi efek klik seperti area klik atau ukuran pada icon start yang ada di halaman menu utama, yaitu bertuliskan quick battle. Lalu selanjutnya ada kode mengatur volume hidup atau suara game. Selanjutnya menu terakhir quit. Oke, baik. Di quit ini tujuannya adalah untuk memberi di sini ada codingan untuk memiliki efek klik di suatu area tombol quit sehingga game dapat keluar dan dianggap game sudah selesai atau mengakhiri mengakhiri menu dari game tersebut. Dan kode ini merupakan konsep dari polymorph. Dan sekian dari saya kembalikan ke Wahyu. Oke, jadi seperti itu penjelasan kelas-kelas yang ada dalam game kami. Dan di sini kami akan langsung mendemonstrasikan gamenya. Baik, langsung saya run saja. Kemudian saya akan ke quick battle. Mohon maaf, Jadi di sini Wahyu belum ke gamenya. Jadi di sini akan ada Wahyu belum ke gamenya. Belum di game, masih di PDF. Oh, Pindah ke layar satunya.
Mohon maaf. Udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Oke, maaf tadi terdapat sedikit kesalahan. Jadi akan saya demonstrasikan game yang sudah kami buat. Yang pertama ada menunya. Di sini terdapat quick battle dan kredit. Saya akan langsung bermain quick battle. Di sini terdapat sebuah tutorial. yakni W untuk ke atas, S untuk ke bawah, W untuk ke atas, S ke bawah, dan B untuk maju, A untuk mundur. Kemudian spasi untuk shoot. Nah, stage ini merupakan stage tutorial, jadi untuk latihan tembak saja. Dan stage 2 ini. Setelah skor tertentu akan next ke stage berikutnya dan akan spawn class bomber yang mengebom dengan 3 tembakan. Kemudian akan spawn musuh. Dan jika skor sudah 100 maka akan spawn bomber, pas bomber kembali. Jika skor sudah mencapai 180 poin maka akan ditampilkan kelas tim yang berisi nama-nama dari tim kita dan terdapat kelas main menu untuk kembali ke menu utama. Seperti itu. Dan saya akan mencontohkan jika HP saya sama dengan 0, artinya akan diarahkan ke game over. Saya langsung tabrakan saja supaya, nah, maka akan ditampilkan menu kelas game over yang berisikan teks kamu kalah dan rekap dari skor yang sudah diperoleh. Dan di sini terdapat tombol quit untuk mengakhiri permainan atau kembali ke main menu untuk bermain kembali. Saya akan main menu. Oke, jadi begitu saja presentasi dari kelompok kami tim 3C. Mohon maaf atas kekurangannya jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Bisa diakhiri.